Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari kali ini saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi dengan kalian semua dalam acara Rezeki di Film Islami Channel. Kali ini saya akan menceritakan kepada kalian semuanya sebuah kisah yang menarik. Tapi sebelum itu, saya tidak lupa untuk mengingatkan kepada Anda semua bahwa jangan lupa untuk menekan tombol like, kemudian share, serta subscribe ya. Dan apabila kalian ingin meninggalkan komentar, silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom yang sudah disediakan, oke? Dan untuk tema pada malam hari kali ini adalah kisah tentang motivasi Islami yang berjudul Durian Manis dan Durian Tanpa Rasa. Kalau begitu, kita langsung mulai saja ya, oke? Ada kisah yang mengandung makna yang dalam dan kita bisa mengambil pelajarannya untuk kehidupan kita. Kisah ini tentang sikap, optimisme, dan keberanian. Semua itu diangkat menjadi sebuah kisah yang sangat sederhana. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut ini, oke? Alkisah, di sebuah tempat di daerah pegunungan terdapat dua anak remaja sedang melewati sebuah rumah yang memiliki kebun besar di depannya. Salah satu pohon di depan rumah tersebut adalah sebuah pohon durian. Saat itu sedang musim durian, sehingga kebetulan pohon tersebut sedang berbuah. Ketika mereka berdua melihat beberapa pohon durian yang sudah terlihat matang di pohon, Budi mengatakan bahwa durian tersebut pastilah manis. Sementara temannya Anton mengatakan bahwa durian tersebut tidak ada rasanya. Mengapa bisa berbeda? Mengapa kamu mengatakan bahwa durian tersebut tanpa rasa? Tanya Budi kepada Anton. Sambil tersenyum, Anton menjawab, mata tidak akan merasakan manis atau pahit. Jadi, durian tersebut tidak punya rasa karena hanya bisa dilihat. Lalu Rudi berkata lagi, "Kasian deh lo," ejek Rudi sambil tertawa. Memang kamu bisa memakan durian itu?" kata Anton balik menyerang. "Kenapa tidak?" jawab Rudi sambil tersenyum yakin. Lalu Anton berkata kembali, "Kamu mau mencurinya? Yang punya rumah ini galak. Kalau ketahuan, nanti bisa bahaya," kata Anton. "Siapa bilang mau mencuri? Saya akan mendapatkan durian itu tanpa mencuri," bela Rudi dengan yakin. "Bagaimana mungkin? Memang kamu punya uang untuk membelinya," kata Anton. "Tidak juga, tetapi saya punya ini dan ini," kata Rudi sambil menunjukkan kepala dan otot bisepnya. Rudi melanjutkan, "Mari kita buktikan." Kemudian, Rudi menuju pintu pagar rumah kebun tersebut, lalu memencet bel. Tidak lama kemudian, pemilik rumah pun keluar dan bertanya kepada Rudi, "Ada apa, Rudi? Apakah Bapak perlu bantuan untuk membersihkan kebun, Pak? Kami berdua siap untuk membantu Bapak," kata Rudi sambil melirik temannya Anton. Anton seperti hipnotis langsung mengangguk. "Oh, begitu," kata si pemilik rumah. "Lalu, kamu mau apa sebagai upahnya?" lanjutnya. "Cukup satu buah durian saja, Pak," kata Rudi sambil melihat buah durian yang sudah cukup matang. "Kalian kan berdua, nanti saya kasih 2 buah, masing-masing 1, asalkan kalian bekerja dengan baik," ujar si pemilik rumah tersebut. "Siap, Pak," kata Rudi sambil
memberi hormat layaknya tentara, disusul oleh Anton. Singkat cerita, pekerjaan pun beres. Mereka berdua menikmati durian masing-masing. Kemudian, Rudi bertanya kepada Anton, "Bagaimana rasa durian kamu, Anton?" "Manis." "Hehehe," jawab Anton sembari tertawa. Jadi, begitulah kira-kira kisahnya para pemirsa yang budiman. Untuk pesan moralnya, silakan para pemirsa untuk menyimpulkannya sendiri. Dan apabila kalian ingin berbagi kesimpulan tentang cerita tersebut, maka silakan bagikan pada kolom komentar yang sudah disediakan, oke? Akhir kata, segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang salah datangnya pasti dari sayalah seorang. Saya pamit undur diri dulu. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.